Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sara'al islam fasahala wa sari'ahu limawwarada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ummatal Islam rahimakumullah, utama dan yang paling terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Rahmat Allah masih tetap bersama kita. Kemudian daripada itu selawat iringan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh tauladan yang Rasul berikan kepada kita. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan untuk menyaring atau memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan emas apabila dimasukkan ke dalam api, maka akan semakin terlihat kemurniannya atau keaslian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftan. Shadaqallahul azim.
Apakah manusia itu mengira kata Allah bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Orang yang sudah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu bisa saja berupa perintah, bisa saja berupa larangan, dan terkadang dengan musibah. Untuk itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita bahas tausiah kita Corona COVID-19 dalam pandangan agama Islam. Apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita menjaga hal yang paling mahal dalam diri kita, yaitu keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Ini adalah ujian keimanan kepada kita, sebab ujian itu ada yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan, seperti ujian perintah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ada ujian yang berbentuk larangan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maita waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Dia yang telah mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut mengharamkan kepada kita hal-hal demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengkonsumsi makanan dari bentuk binatang buas, pemangsa yang bertaring, dan semua binatang yang bercakar. Itu semuanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, sekarang bagaimana caranya kita di dalam menghadapi virus corona ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi wajah penyakit, yang pertama yang beliau lakukan adalah menghindar. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu lari dari sini. Berarti tidak menganggap enteng beberapa faktor penyakit tersebut penyebabnya, apalagi itu penyakit yang menular. Untuk itu, marilah kita hindari sebagaimana himbauan dari pemerintah Kota Padang, himbauan dari Bapak Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kakamenak Kota Padang, dan organisasi Islam lainnya. Kita harus menghindar bagaimana yang telah diajarkan dan bagaimana yang telah disuruh kita untuk
berdiam diri di rumah dan tidak datang ke tempat yang ramai. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang kedua yang harus kita lakukan tenggang rasa. Hadis Bukhari, dalam hadis Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, janganlah kamu lama-lama memandang orang yang sakit lepra. Intinya apa Bapak Ibu kaum muslim? Bahwa kita tidak boleh berlama-lama berkumpul beramai-ramai apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Yang ketiga, tawakal, bahwa pada hakikatnya penyakit itu dapat menular dengan sendirinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan dan yang menyehatkan dan yang memberikan kepada manusia tentang hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat, bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah suatu ketika di dalam menghadapi penyakit tahun, Rasulullah bersabda, tahun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa yang Allah kehendaki, kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Sabar dan tidak cepat panik adalah solusi di dalam mengatasi penyakit, di dalam mengatasi corona pada saat sekarang ini. Jadi bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, di zaman Umar bin Khattab juga pada waktu itu terjadi wabah penyakit. Ketika itu beliau hendak pergi ke Syam pada waktu itu. Nah di tengah perjalanan beliau mendengar dari para sahabat bahwa ada di Syam terjangkit di sana suatu penyakit. Nah ketika itu beliau meminta kepada rombongan bagaimana baiknya. Nah bagaimana baiknya, apakah beliau terus menuju Syam atau kembali pada waktu itu? Abdurrahman bin Auf memberikan solusi untuk kembali ke Madinah. Nah pada waktu itu beliau minta pendapat, beliau minta nasihat-nasihat dari orang Madinah atau dari Syam pada waktu itu, dan beliau putuskan untuk kembali ke kota Madinah. Jadi kata Rasulullah, jangan kamu datangi, jangan kamu masuki daerah yang terkena wabah penyakit, dan jangan pula kata Rasulullah kamu keluar seandainya di daerah kamu sudah terjadi wabah penyakit. Jadi bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal jazami wa syai'il askam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan penyakit buruk lainnya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.